Sebelum nonton tayangan ini, ada baiknya klik like dulu, lalu subscribe, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi ngehit. Pada kesempatan ini, kita ingin mengobrolkan isu publik yang belakangan ini cukup menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah isu mengenai radikalisme yang dimunculkan, yang mungkin sudah kesekian kalinya oleh Menteri Agama kita, yang pada kesempatan ini tentu kita ingin melihat terkait dengan isu ini dengan 3 narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama kita sapa dulu Ustadz Hendra Darmawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketua Majelis Tablik PWM DIY. Betul Ustadz ya? Ya, betul. Selain Ketua Majelis Tablik, beliau juga dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua, narasumber kita ada Bapak Haji Fakhrudin SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fakhrudin. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fakhrudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fakhrudin ini adalah Ketua Pondok Pesantren MBS Muhibah. Ya, Muhibah. Dan yang ketiga, yang spesial tentunya Ustadz Imam Hanafi. Assalamualaikum Ustadz Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ustadz senior di Mualimin Yogyakarta. Ya belum senior banget. Belum senior banget. Belum senior. Badannya banget. mungkin yang senior. Badannya aja kali. Badannya yang senior. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Imam, Ustadz Hendra dan Ustadz Fakhrudin, ada hal yang menarik belakangan ini dengan isu yang dikeluarkan oleh Menteri Agama kita ya seputar wacana radikalisme ya. Dan wacana radikalisme ini sebenarnya bukan wacana yang baru belakangan ini sepertinya muncul ya dari seorang Menteri Agama. Setidaknya sejak dia dilantik Januari 2019 ya, saya coba rekap di media ada 7 statement ya yang dikonotasikan dikaitkan dengan berbagai persoalan terkait radikalisme ini. Mungkin saya yang pertama dengan Ustadz Imam ini. Apakah wacana radikalisme ini memang sengaja diperuntukkan untuk menyudutkan umat Islam atau memang sebuah kebijakan yang sifatnya general gitu? Artinya tidak hanya untuk kelompok agama gitu, tetapi juga radikalisme dalam arti yang lebih luas. Monggo Ustaz Imam. Radikalisme itu kan sebenarnya dia netral aja ya. Kalau dalam filsafat radikal itu kan berpikir berpikir mendalam. Oke. Nah, memang sering ya kita itu yang namanya radikalisme itu selalu diidentikan dengan agama gitu. Nah, di Indonesia ini radikalisme itu cenderung terjadi simplifikasi. Misalkan yang namanya radikalisme lahir dari orang yang good looking, ya kan? Radikalisme itu lahir dari penghafal Quran. Itu statement yang sangat menyakitkan. Kita sebagai umat beragama. Yeah. Orang tua itu ya, dia tiap hari itu berdoa siang malam itu supaya anaknya bisa menjadi penghafal Quran. Supaya anaknya bisa rajin ibadah, rajin sholat. Ya, Rabbana ja'alna min hufazil Quran wa min zuriyatina wa azwajina. Tiap hari dia berdoa kayak gitu. Terus ada statement kalau penghafal Quran ini akar dari radikalisme. Ini sangat menyakitkan. Nah, di Indonesia ini kita radikalisme yang ada di Indonesia ini cenderung menurut saya ya itu salah sasaran. Radikalisme itu kan lahir dari ketidakadilan ya. Dan rata-rata orang yang melakukan aksi-aksi radikal itu cenderung memang orang-orang yang memang tidak jelas pekerjaannya itu apa. Ya misalkan kalau radikalisme dalam politik itu kita melihat bagaimana politik kita itu politik yang membabi buta, mengalahkan segala cara.
money politik di mana-mana, koruptif politik, itu radikalisme. Karena yang namanya radikalisme itu bukan dalam agama aja, radikalisme dalam ekonomi, bagaimana ekonomi kita itu masih ada kesenjangan yang sangat sangat panjang antara yang miskin dan kaya. Sirkulasi ekonomi itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, minoritas orang. Ini ketidakadilan yang melahirkan radikalisme agama. Jangan kita radikalisme itu justru itu dari penghafal Quran, dikaitkan dengan masjid, dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dikaitkan dengan majelis taklim. Ini terlalu mensimplifikasi. Dan saya khawatir justru ini bisa melahirkan Islamofobia di Indonesia. Yang di Eropa sendiri Islamofobia itu sudah mulai menurun angkanya. Malah di Indonesia lahir kembali ini lagi ya. Ketakutan terhadap simbol-simbol Islam ini berbahaya. Oke, Ustaz Imam, artinya konsep radikalisme ini sebenarnya hampir di semua lini kehidupan ada radikalisme. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ini terkesan hanya di sektor keagamaan dan itu pun Islam. Betul begitu Pak Fakhrudin? Ustaz, kalau saya berpandangan begini, selama pengertian batasan tentang radikalisme itu masih semu, itu ketika orang bicara radikalisme pasti akan muncul kegaduhan, pasti. Karena masing-masing orang punya persepsi, penafsiran yang berbeda. Maka tentu akan lebih fair, lebih adil ketika kemudian ada rumusan, pengertian, batasan tentang radikalisme di Indonesia itu yang seperti apa, sehingga mudah diukur oleh masyarakat banyak. Misalnya berbagai elemen publik dikumpulkan, apa sih sulitnya? NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, macam-macam, semua elemen dikumpulkan. Lalu bicara sebenarnya radikalisme itu seperti apa? Kemudian dirumuskan dalam sebuah poin-poin, syukur kemudian bisa diwujudkan dalam sebuah peraturan perundangan sehingga menjadi mengikat bagi seluruh bangsa bahwa radikalisme itu begini loh. Begini misalnya ketika orang anti terhadap Pancasila dan UUD 45 itu radikalisme misalnya. Ketika orang anti terhadap NKRI itu misalnya, sehingga orang jelas. Nah, ketika alat ukur ini sudah jelas, ini nanti tinggal untuk mengukur siapa saja kan enak. Jadi jangan hanya dilihat dari tampilan fisiknya. Dan ketika alat ukur ini sudah jelas, maka ketika ada siapapun dia, sekali lagi siapapun dia, kok melanggar ketentuan ini, maka dia masuk dalam ranah radikalisme. Baik dia pakai celana cingkrang maupun tidak, kalau ngelanggar tetap radikal. Kalau baik dia pakai sadar apa tidak, kalau ngelanggar ya radikal. Baik dia itu good looking maupun yang bad looking, kalau ngelanggar ya. Tapi kuncinya saat itu memang harus penegakan hukum tanpa pandang bulu, ini yang seperti Ustadz Imam tadi sampaikan. Sehingga kalau seperti itu nanti insya Allah ketika orang bicara radikalisme alat ukurnya jadi jelas. Tapi kalau sekedar ngomong celana cingkrang, sekedar ngomong good looking, orang bisa marah karena yang tidak good looking pun banyak yang radikal. Karena itu loh. Begitu. Artinya sampai hari ini konsep radikalisme yang digembar-gemborkan Menak ini juga belum punya referensi gitu ya untuk mengatakan bahwa ini bagian dari radikal tidak. Perlu ada kesepahaman standar. Jadi ketika bicara radikalisme jangan sampai ada tafsir lain. Coba Ustadz tanya ke beberapa orang bagaimana pendapat Anda tentang radikalisme. Bisa berbeda-beda pendapatnya. Lah, seakan-akan Menteri Agama itu memandang bahwa radikalisme itu erat kaitannya dengan padahal kalau namanya oknum, orang jelek itu kan di mana-mana ada. Iya, di mana-mana ada. Dalam segala profesi itu ada. Jadi jangan hanya ditimpakan kepada good looking. Jadi semua orang berpotensi untuk radikal. Maka perlu alat ukur yang jelas sehingga untuk mengukur itu jadi jelas. Tapi perlu dibicarakan dulu dengan seluruh elemen bangsa supaya semua merasa ikut dilibatkan di dalam menentukan itu. Oke, Ustaz. Ustadz Hendra, tadi ada kecenderungan gitu bahasa yang keluar bahwa radikalisme ini memang diarahkan pada satu kelompok agama Islam. Tadi disebutkan Ustadz Imam, ini mungkin bagian dari bibit-bibit Islamofobia itu gitu. Nah, bagaimana Ustadz Hendra melihat? Iya, jadi
memang pasca September 11 ya. September 11 September pewacanaan radikalisme ini digunakan untuk melegitimasi apa yang menjadi sebuah keputusan politik begitu. Yang pada tataran praktis ternyata tidak terbukti apa yang distigmakan itu. Ya. Dan itu menjadi wacana yang latah diamini oleh negara-negara lain begitu. Ada cerita menarik, ada namanya seorang profesor Carl Ernst. Beliau menulis buku judulnya Following Muhammad. Buku ini sudah diterjemahkan di Indonesia dan dengan berbagai macam bahasa juga. Buku ini ditolak untuk diterbitkan hampir di 30 publisher di Amerika. Tapi si profesor ini tetap kukuh begitu untuk menerbitkannya begitu. Akhirnya kampusnya berani menerbitkan, tapi Prof, kalau besok ada apa-apa dengan buku ini tanggung risiko sendiri katanya begitu. Rupanya profesor ini mengelaborasi the beauty of Islam. Jadi indahnya Islam, aspek esoteric of Islam begitu. Seperti blessing in disguise ya. Di saat tensi Islamofobia itu tinggi di Amerika, akhirnya si profesor ini diundang kemana-mana gitu untuk bicara tentang Islam, tentang the beauty of Islam tadi itu. Itu satu sisi ya, artinya ada tensi Islamofobia dan masih banyak orang-orang yang objektif yang bisa menjelaskan bahwasanya Islam tidak seburuk itu, hanya oknum-oknum saja yang belum mengerti Islam. Ya. Yang kedua, dalam konteks Indonesia sudah ada upaya untuk, artinya memang meredam tadi. Jadi saya sepakat tadi, potensi radikalisme itu hampir ada di setiap agama kan begitu. Tapi pada saat itu digunakan oleh rezim, harusnya kan Kementerian Agama ini kalau dalam perspektif Al-Ghazali dia harus bicara tentang hero satu din dan sia satu dunia. Bagaimana dia bisa mengedukasi, memberdayakan masyarakat, membuat tatanan lebih baik, meningkatkan pemahaman keislaman warga Indonesia dan seterusnya. Alih-alih dia melakukan itu kok malah membuat suasana makin keruh gitu. Nah, padahal upaya-upaya yang dilakukan khususnya eranya Jokowi ini periode kedua begitu. Dulu Pak Din juga sudah sempat bergabung sebagai utusan khusus presiden itu. Dia sudah berupaya untuk tidak latah bicara itu gitu. Artinya jangan sampai kegaduhan ini membuat apa yang menjadi prestasi umat Islam itu di pentas dunia malah miring begitu. Kita bayangkan gitu di Australia, media Australia itu di saat waktu itu masih ramai Abu Bakar Basir gitu ya. Ngertinya tentang Islam Indonesia itu ya Abu Bakar Basir aja gitu. ini apa namanya Pak Denny ya. Jadi ini juga jadi PR kita sendiri gitu. Nah, sekarang jadi kembali catatan buat Menteri Agama Fahrul Razi ini, ya coba dilihat kembali apa yang sudah dilakukan begitu, sehingga jangan sampai apa yang dilakukan ini kontraproduktif begitu. KTT yang diinisiasi Pak Adin dan kawan-kawan ke konferensi tingkat tinggi dunia Islam begitu, bagaimana menarik best practices NU Muhammadiyah dan juga pengembangan Islam di Indonesia dengan damai ini menjadi ikon gitu. Lah kok malah direcoki kan begitu? Dekonstruksi. Mendowngrade gitu ya kualitas kualitas otoritas negara nih kan gitu. Di negara-negara di luar Indonesia tuh nggak ada loh spesifik Menteri Agama, MUI ini sebuah prestasi luar biasa gitu. Indonesia ya. Bagi Indonesia begitu Pak Den. Oke, tapi yang menarik juga kegaduhan ini seperti tiada hentinya gitu. Dan istilah radikalisme itu seperti ya hanya satu kosakata yang bisa digunakan saya lihat sejak awal. Bahkan Muhammadiyah sudah kritik pedas ya langsung ke menterinya. Bahkan kita juga dengar dari fraksi-fraksi yang ada di Dewan
bagaimana keras mengkritik, tetapi sepertinya dari Menak sendiri menjadi hobi ya, kita lihat menggunakan slide. Nah, Ustadz Imam gimana melihatnya? Apakah memang ada grand design atau ada sesuatu yang skenario di balik istilah-istilah radikalisme ini yang selalu dipertontonkan, dijual oleh Menteri Agama? Jadi jangan sampai terkesan radikalisme itu menjadi semacam proyek ya, proyek untuk membangkitkan isu-isu radikalisme di Indonesia, lalu kemudian mendatangkan uang gitu. Karena kalau saya simak memang radikalisme itu tidak ada dalam tradisi Islam di Indonesia. Karena masuknya Islam di Indonesia ini kan dari para wali ya, dan mereka lebih mengedepankan bagaimana bisa berinteraksi dengan kultur dan budaya masyarakat lokal. Jadi ada kearifan lokal, ada local wisdom di sana. Nah, dalam berdakwah pun demikian. Ketika misalkan kita berdakwah itu kan dalam Islam disampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dalam berdakwah itu memang harus bil hikmah, dengan bijak dan hasanah, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Yang kita perlu pilihan metode-metode berdakwah. Jangan sampai yang namanya berdakwah itu ya cuman di atas mimbar aja. Misalkan kita di sini menggunakan perkembangan teknologi informasi, ini juga berdakwah. Jadi berdakwah itu ya melek teknologi informasi. Berdakwah itu harus tahu sosiokultural masyarakat setempat yang berbeda-beda antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pesisir. Itu seorang ustadz ya itu harus tahu sosiologi masyarakat setempat. Dan saya yakin di Indonesia itu berbeda dengan pola keberislaman yang ada di Timur Tengah, pola keberislaman yang masuk ke Eropa sekarang. Islam di Indonesia itu cenderung memang Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah ya, Islam yang moderat. Dan ini mayoritas Islam di Indonesia. Kalaupun ada yang yang radikal, itu saya pikir angkanya nggak sampai 5%. Tapi itu yang dibesar-besarkan dan itu yang dijadikan proyek radikalisme. Kalau orang itu dia memakai hijab, orang itu isbal pakai tanah cingkrang, orang itu memelihara jenggot, itu tidak kemudian distereotipkan bahwa ini radikal, itu salah juga. Tapi kita harus memaknai bahwa yang namanya mereka memelihara jenggot, mereka berisbal, celana cingkrang, lalu kemudian banyak yang wanita-wanita memakai hijab, itu menurut saya adalah peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia sekarang. Mereka mau mengaji, ya, mereka mau berdiskusi tentang Islam, mereka mau membaca buku-buku Islam. Ini merupakan fenomena yang positif keberislaman di Indonesia yang dulu mungkin tidak terjadi. Sekarang ada misalkan artis hijrah, ya. Dulu yang namanya artis tuh identik dengan hedonisme, identik dengan foya-foya, identik dengan narkoba. Tapi sekarang ada artis hijrah. Nah, ini menurut saya radikalisme itu tidak menjadi budaya Islam di Indonesia atau pola keberislaman di Indonesia. Kalaupun ada, itu mungkin tidak sampai 5% lah Indonesia ini. Oke, saya kemudian Ustadz Fakhrudin, ya yang menarik juga ya tuduhan-tuduhan ya yang kita lihat yang dialamatkan ya dengan simbol-simbol sebenarnya ya. Walaupun Menteri sudah mengklarifikasi sebenarnya bahwa istilah good looking, istilah hafiz yang disebutkan sebagai pintu masuk radikalisme di masjid itu di lingkungan ASN, kata Pak Menteri. Cuman dia tidak tahu bahwa ini tersiar keluar secara luas. Dan apakah memang seperti itu kondisinya, Pak? Ini Ustaz, jadi kalau orang Jawa itu ada yang pernah bilang, kalau tempat tidurmu itu ada kepinding itu tinggi. Ya, tinggi ya.
itu ya sudah diambil kepindingnya aja dibunuh selesai, jangan dibakar tempat tidurnya gitu. Lah ini kayaknya ada tempat tidur, ada kepindingnya tapi dibakar tempat tidurnya. Kan jadi gaduh. Ya. Makanya sesungguhnya tadi saya sampaikan salah satu kuncinya itu adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi ketika nanti parameter radikalisme itu sudah jelas, penegakan hukumnya juga menjadi jelas, alat ukurnya juga jelas, masyarakat ikut menilai juga jelas. Sekarang kan seperti orang tuduh menuduh saja. Kalian ini kalau yang begitu radikalisme, sebenarnya itu enggak, kami enggak, radikalisme itu yang kayak gitu itu loh. Akhirnya kan jadi justru gaduh. Maka dari itu kalau saya itu penegakan hukumnya harus jelas. Kalau memang ada di antara yang good looking itu, ya sudah nggak usah keluar-keluar, ambil saja, apa susahnya. Kalau memang terbukti iya, tangkap kalau memang terbukti, proses hukum secara terbuka. Tentu ketika yang lain juga begitu juga diambil, jangan kemudian hanya kalau yang Muslim begitu dikatakan sebagai radikalisme, sementara yang lain bikin gaduh namanya kalau ini bukan radikal, ini namanya gerakan pengacau keamanan. Itu namanya nggak fair kalau gitu. Kalau mau parameternya udah jelas, ya sudah, radikalnya ya radikal aja bagi semua. Bahkan betul Ustadz Imam tadi, radikalisme itu tentu tidak hanya di sektor agama, tapi di bidang politik, di bidang budaya, macam-macam ada. Dan radikalisme ada yang positif tentunya, tidak hanya yang negatif. Tapi konteks yang kita bicarakan siang ini kan yang negatif. Ya. Nah, sehingga kalau saya, selama belum ada parameter yang jelas dan terukur oleh publik dengan mudah, pasti akan gaduh terus gitu. Gaduh heboh terus, dan ini akan berulang. Saya yakin akan terulang lagi ketika nanti misalnya Menteri Agama, kalau belum diganti loh ya, itu muncul lagi, itu pasti akan begitu terus. Kalau yang saya prediksi itu. Oke. Ustadz Hendra, sebagai pimpinan wilayah ini yang menaungi majelis tabligh, ada dampak nggak dengan komentar-komentar menak ini terhadap aktivitas dakwah ya? Keganggu tidak gitu? Ya, dengan adanya media sosial dan seterusnya ini menambah tugas begitu loh. Jadi artinya kan pada saat pewacanaan ini menjadi mainstream, ini tugas para dai ini akhirnya double begitu. Ya seperti Pak Imam Hanafi tadi kutip tadi, menyeru, mengajak, menggembirakan, meneguhkan. Nah ini tugas-tugas para dai. Tapi pada saat dibombardir dengan yang menstigma tadi itu, ya akhirnya kan kita juga harus menjelaskan, meluruskan, bahkan kadang-kadang masih di challenge gitu loh. Penjelasannya itu dibandingkan dengan mungkin komentar-komentar yang lain begitu. Ini yang membuat umat itu semakin bingung kan begitu. Kalau dia selalu dibombardir dengan pesan yang buruk tadi, ya, bad news is good news. Nah ini kan bahaya ini kan gitu. Padahal di era pandemi ini nyebar berita buruk aja menurunkan imun begitu gitu. Ya. Semangat ya. Saya lanjut merespon tadi Pak Farudin tadi, memang ada benih-benih radikalisme yang positif tadi. Artinya orang berpikir radik tadi itu positif, tapi yang memang hari ini menjadi permasalahan adalah violent radikalisme gitu. Radikalisme yang ditumpangi dengan kekerasan gitu. Orang menganggap apa yang dilakukannya itu benar, lalu membenarkan, melegitimasi dan melakukan aksi kekerasan. Nah, kekerasan ini yang perlu dihentikan begitu. Maka tadi penegakan hukum tadi ya harus tajam ke atas maupun ke bawah, tidak pandang bulu kan begitu. Kita ingat umpama apa yang diinisiasi oleh negara dengan terminologi deradikalisasi, ini kan juga sudah banyak evaluasinya begitu. Kalau kita ingin menyadarkan ya, gerakan penyadaran ini bagi mereka-mereka yang terjebak, terlibat, mungkin kajiannya waktu ngaji kok ketemunya
topik-topik itu gitu ya, kombatan tadi itu ya, clandestine, kombatan dan seterusnya ini, padahal masih banyak aspek ajaran keislaman ini yang perlu dielaborasi dan lebih juga mulia kan begitu. Tidak hanya berani mati kata Buya Safi itu, harus orang harus berani hidup kan begitu. Nah, Muhammadiyah sendiri memperdebatkan atau menolak istilah tadi deradikalisasi. Muhammadiyah lebih memilih bahwasanya kita lebih mengedepankan mediasi pemahaman Islam. Tadi mungkin dia kok ngajinya kitab itu terus ketemu ustadz yang mungkin punya spirit dan juga track record kombatan tadi itu, jadinya begitu. Padahal dalam aspek yang lain masih banyak yang bisa didalami. Nah, ini mediasi pemahaman Islam ini yang harus dilakukan begitu. Ini yang tadi saya bilang ke Pak Denny, menambah berat tadi. Ya. Double job ya. Double job tadi. Oke, Pak Hendra, terima kasih. Tentu ada hal yang menarik lagi kalau kita lihat ya. Tidak hanya istilah good looking dan anak-anak muda yang tahfiz ya, tetapi belakangan juga disorot tentang sertifikasi ya, atau sertifikat ya untuk para dai dalam menyebarkan dakwah atau dalam berdakwah. Nanti seperti apa ulasannya kita nantikan setelah mitra yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah dan para pelanggan majalah Suara Muhammadiyah, pada bulan-bulan ini sejak awal Januari, majalah Suara Muhammadiyah tampil menjadi dan dalam bentuk SM digital yang tentu saja melengkapi SM yang selama ini beredar dalam bentuk cetak, dan SM versi baru ini tentu akan lebih memudahkan untuk membaca dan berlangganan. Karena itu kami hadirkan SM digital untuk dinikmati oleh seluruh keluarga besar Persyarikatan dan para pelanggan majalah Suara Muhammadiyah dengan cara mendownload. Dan saya percaya dengan SM digital ini kita akan menjadi lebih akrab, lebih mudah, dan bisa maju bersama Suara Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali dalam bincang-bincang dan diskusi kita dalam program Bung Santri. Yang pertama ke Ustadz Imam. Ya, selain tadi kita bicarakan persoalan good looking dan para hafiz yang juga di stigma ya untuk menjadi bagian dari pintu masuk paham radikalisme. Nah, sekarang juga muncul adanya keinginan dari Kementerian Agama untuk melakukan proses sertifikasi para dai-dai ini. Apakah memang ini tepat kebijakan ini? Ya mungkin bagi mereka dalam rangka profesionalisme dakwah gitu ya. Dan saya juga belum tahu apakah di negara-negara lain, misalnya Malaysia gitu, di Brunei, apakah punya kebijakan yang sama dalam konteks sertifikasi dai ini ya. Atau memang ada lagi-lagi kita bicara ya grand design atau misi terselubung dengan kebijakan-kebijakan ini. Monggo Ustaz Imam. Wajah Islam Indonesia itu sudah heterogen, dan menurut saya
banyaknya model pemahaman Islam di Indonesia itu merupakan kekayaan tersendiri untuk Indonesia, ya. Karena kalau kita lihat di Arab sendiri, mungkin yang namanya dialog antar mazhab itu sesuatu yang wah ya, suatu barang mewah di sana. Tapi kita perbedaan mazhab, ya itu merupakan hal yang biasa. Nah, jangan sampai yang namanya sertifikasi ini kemudian ingin menjadikan wajah Islam Indonesia itu hanya satu wajah. Lalu jangan sampai yang namanya sertifikasi ini memunculkan diskriminasi ya di antara umat Islam, bahwa Ustadz A layak manggung, Ustadz B ini tidak layak. Ya, ini sangat berbahaya menurut saya, karena kalau begini nanti yang ada adalah gesekan, friksi antar umat Islam yang memang sudah heterogen ya. Dan Indonesia ini sangat demokratis dalam beragama, dan itu merupakan satu kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Karena kalau sampai ini digiring pada penyeragaman faham, ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Majelis Ulama Indonesia itu sudah melakukan program bukan sertifikasi tapi standarisasi peningkatan kompetensi dai. Ya. Oleh Majelis Ulama. Oleh Majelis Ulama Pusat itu sudah dilaksanakan. Untuk seluruh dai. Untuk seluruh dai. Mungkin bertahap mungkin. Kalau itu adalah sebuah pelatihan itu bagus, tapi kalau itu bentuknya sertifikasi bahwa ini bersertifikat, lalu kemudian Ustadz A bersertifikat, Ustadz B nggak bersertifikat, yang sertifikat layak manggung, layak berdakwah maksud saya, bukan manggung ya, layak berdakwah, yang ini tidak layak untuk berdakwah, bahkan mungkin dia kena pasal, ini yang berbahaya. Tapi bagaimana kita mungkin lebih memperbanyak pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi untuk para dai ini. Dai ini udah susah sekarang nih, pandemi ini. Apalagi pandemi ini ya. Pandemi ini susah, masjid lockdown. Udah nggak manggung, ya kan? Udah nggak manggung, ya kan? Udah nggak ada pengajian, udah nggak ada khutbah, ya kan, karena masjid lockdown. Ini diperparah dengan isu-isu yang dimunculkan dari kementerian. Nah, sebenarnya ya Kementerian Agama itu perlu meminimalisir isu-isu yang kurang menguntungkan. Itu lebih bagus lah menurut saya. Misalkan banyak kasus belakangan sih ya, isu tentang korupsi yang lahir dari Kementerian Agama. Dulu ada Menteri Said Hussein Al-Munawar, itu korupsi Al-Quran kalau nggak salah. Batu tulis. Kasus batu tulis. Oh, batu tulis. Itu kan lalu belum lama juga ada namanya Surya Dharma Ali. Itu kasus haji waktu itu. Lalu paling dekat ini Gus Romi, Roma Hurmuzi. Itu kasus tentang jual beli jabatan di kalangan Kementerian Agama. Ini menurut saya yang ini lebih prioritas, lebih penting dibandingkan memunculkan isu-isu baru yang meresahkan. Dan itu memang kalau kita melihat bagaimana Kementerian Agama ini, saya pikir lebih fokus lah dia memperbaiki yang namanya sistem tata kelola di Kementerian Agama, supaya Kementerian Agama itu memang hilang stigma koruptif di kalangan Kementerian Agama. Belum lagi kita lihat sekolah-sekolah yang dinaungi di bawah Kementerian Agama yang dibandingkan sekolah umum ini ada kesenjangan. Tertinggal gitu ya. Tertinggal, ada kesenjangan menurut saya. Misalkan kalau pengawas ya. Jadi jumlah pengawas dengan jumlah sekolah itu sangat timpang. Satu pengawas itu mungkin bisa sampai 10 sekolah dan itu tidak ideal. Idealnya satu pengawas itu ya harusnya dia maksimal 5 sekolah lah. Sehingga untuk menjaga kualitas di sekolah di bawah Kementerian Agama. Ada sih di Kementerian Agama itu misalkan sekolah Insan Cendikia ya. Itu ada di Serpong dan ada di Makassar. Tapi ini kan tidak tidak diimitasi ke seluruh daerah. Jadi hanya yang bagus ya cuman 2 itu yang kita dengar. Ini menurut saya lebih penting supaya Kementerian Agama itu melahirkan isu-isu yang positif dan karya-karya yang produktif
daripada melahirkan isu-isu yang sifatnya membuat gaduh dan meresahkan Kementerian Agama ini. Oke, Ustaz Imam. Kemudian kalau kita lihat ya lagi-lagi Menteri Agama juga komentar bahwa ini dalam rangka penguatan sumber daya dai, dalam rangka profesionalisme dai. Kalau semua orang diberikan kebebasan bahasanya dengan tanda kutip tadi manggung gitu kan, apalagi dengan background keilmuan agamanya yang belum kuat gitu kan, ya bisa melenceng kemana-mana. Artinya ini lebih kepada penguatan SDM. Gimana Pak Ustaz? Jadi sebenarnya Kementerian Agama kan sudah klarifikasi juga terkait dengan itu, bahkan pakai dalil itu hadis Bukhari yang Allah tidak akan mencabut suatu ilmu dengan mengambil dari dada, tapi dicabut seulamanya, dimatikan. Jadi kemudian muncul orang-orang yang tidak paham agama tetapi berfatwa yang akhirnya sesat dan menyesatkan. Ada hadis itu ya. Nah, kalau arahnya memang kepada peningkatan kompetensi dai seperti yang sampaikan Ustadz Imam tadi, itu sebenarnya positif. Ide kalau itu loh ide dasarnya itu positif. Misalnya kemudian sekarang pimpinan Muhammadiyah dari mulai pimpinan pusat sampai pimpinan ranting melakukan itu. Semua dai-dai Muhammadiyah dilakukan peningkatan upgrading peningkatan kompetensinya sebagai mubalik, lalu dibekali dengan kemampuan ilmu-ilmu kekinian, kebangsaan dan lain-lain, termasuk tentang radikalisme. Kemudian setelah ada pelatihan, lalu setelah selesai diberi sertifikat misalnya. Itu kan saya kira tidak ada persoalan bahkan positif. Lalu NU juga melakukan seperti itu misalnya. Lalu Al-Wasliyah, kemudian yang lain-lain juga melakukan seperti itu kan selesai masalahnya. Kalau pemerintah mau ikut ya sudah tanggung dananya aja nih, dananya silakan NU, silakan Muhammadiyah, tolong ini kita siapkan dana, nanti kita akan itu menurut saya sangat luar biasa. Tetapi kenapa kemudian ide tentang sebenarnya yang benar itu dai bersertifikat. Kata Kemenak yang benar itu bukan sertifikasi dai tapi dai bersertifikat dan itu sukarela. Kenapa ketika itu dimunculkan kemudian jadi gaduh? Karena ada prolog yang mendahuluinya, ada bicara tentang celana cingkrang. Jadi gaduh, bicara tentang cadar jadi gaduh, bicara tentang good looking jadi gaduh. Tiba-tiba bicara tentang dai harus disertifikasi. Artinya apa? Seakan-akan gitu. Ini dai kalau tidak di sertifikat ini akan melenceng gitu. Nah, kemudian seakan-akan juga yang dai yang bersertifikat ini yang tidak radikal. Seakan-akan karena ada prolognya itu. Lah, dai yang tidak punya sertifikat ini seakan-akan walaupun pasti Menteri Agama tidak akan mengiyakan omongan saya ini, nggak mungkin. Tapi persepsi orang kan jadi begitu karena prolognya ada ada kasus-kasus itu sehingga orang jadi resah. Maka kalau program kalau MUI katanya sudah nolak MUI pusat. Selasa kemarin rapat tanggal 8 kemudian press release katanya menolak, alasan pokoknya karena memunculkan kegaduhan. Kalau saya mending dipikirkan ulang, jangan sampai merusak ide dasarnya yang bagus. Misalnya kalau mau terus tapi tadi jangan pemerintah yang melakukan, tapi ya ormas-ormas yang memang punya dan tidak akan masalah karena mereka ngurus mubaliknya masing-masing. Pemerintah tinggal mendanai sama koordinasi bagaimana dan seterusnya, saya kira akan positif. Tapi kalau kemudian menteri yang mengadakan kemudian kayaknya kok tadi gaduh. Kalau di Mubalik Jogja itu sudah ada yang ikutin program sertifikasi MUI atau dari untuk pemerintah? Yang dai belum, hanya yang kemarin itu untuk petugas haji ada memang programnya itu. Jadi terkait dengan sertifikasi dai ini memang yang dikhawatirkan adalah ingatan memori masa lalu gitu ya. Ada rezim administrasi, ada SIM. Surat izin mubalik. Saat itu Iya, saat itu. Ini kan sebuah kemunduran kalau arahnya ke sana. Tapi kalau tadi peningkatan kompetensi dai tadi itu sangat baik sekali begitu, apalagi difasilitasi negara. Saya mau cerita tetangga kita di Jawa Timur, atau nanti saya akan ulas sedikit di Jogja juga.
teman-teman PWM Jawa Timur melalui Majelis Tablik dan LDK, Lembaga Dakwah Khusus itu memberikan pelatihan untuk seluruh dai karena memang hari ini kita darurat narkoba. Lalu ada edukasi, ada pelatihan agar dai itu melek wacana tentang memerangi narkoba. Jenisnya apa dan seterusnya. Dainya sendiri ya dites urin dan seterusnya gitu. Sehingga pada saat menyampaikan ke umat itu kita nggak was-was gitu. Nanti dai salah ucap lagi kan gitu ya. Paham, ya? Misleading kan gitu. Iya. Jadi sampai hari ini mungkin sudah tahun ketiga begitu. Majelis Tablik LDK kerjasama dengan BNN begitu khusus topik-topik tadi memerangi Narkoba. anti narkoba tadi itu, memerangi narkoba tadi karena darurat. Nah, ini kan bagian dari peningkatan kompetensi tadi itu. Yang rupanya sekarang ini kemungkaran sudah terlalu canggih begitu modus-modusnya, Pak Denny, terkait dengan narkoba itu. Nah, termasuk umpama di Jogja ini Majelis Tablik ini juga ya seperti memang melaksanakan apa yang menjadi putusan PP untuk bisa menyapa komunitas-komunitas tertentu begitu. Contoh yang baru kami lakukan ini baru 2 kali itu silaturahmi dai komunitas tunanetra begitu. Artinya kalau masing-masing ormas atau mungkin ya organisasi keagamaan yang concern dengan penyebaran dakwah Islam ini makin kreatif dia tanpa harus ada intervensi negara tadi itu menggelini sendiri, mandiri dan cepat membuahkan hasil, kan begitu. Artinya peran negara harusnya memang mendukung tadi itu, memfasilitasi, termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi dai itu. Tetapi kalau sertifikasinya setelah proses kompetensi itu, sebagai sebuah evaluasi mungkin perlu untuk mengukur seberapa daya serap, artinya apa yang tadi sudah menjadi bahan pembelajaran peningkatan kompetensi tadi itu sebagai ukuran, oh ada yang lulus ada yang tidak kan begitu. Mungkin sebagai tolak ukur evaluasi perlu mungkin sertifikat tadi itu ya. Artinya itu lebih kepada sertifikat program ya. Sertifikat program ya. Bukan sertifikasi status keulamaan kedaian ya. Artinya yang sekarang yang digembar-gemborkan oleh Menak ini kan lebih kepada dai bersertifikat ya, bukan kepada aspek programnya gitu. Dan lagian juga tidak hanya dai sebenarnya yang disampaikan oleh Menak ini Ustadz Imam, tetapi sebenarnya katanya seluruh para pemuka atau pendakwah agama di masing-masing. Kalau tadi Ustadz Imam mengkhawatirkan nanti terjadi diskriminasi dan macam-macam, ternyata di kalangan Kristiani juga diterapkan oleh Menteri Agama ini. Apa yang harus dikhawatirkan dengan sertifikat ini? Kekhawatiran sertifikasi itu kan muncul sertifikat, lalu kan biasanya kalau udah sertifikat itu konsekuensinya kan anggaran negara ya. Ya, dan ini bagi saya pemborosan, Pak. Pemborosan negara di mana kondisi masa pandemi ini posisi ekonomi Indonesia itu kan merosot. Rupiah anjlok. Yang susah itu bukan cuma orang miskin, orang kaya juga susah. Karena apa? Ya pengusaha-pengusaha pada gulung tikar. Jadi saya pikir dengan adanya sertifikat itu bayangan orang dia konsekuensinya memang adanya anggaran. Nah ini yang menurut saya kurang efektif dan kurang tepat di masa pandemi ini. Ya, kalau itu bentuknya berupa pelatihan-pelatihan, itu menurut saya harus. Karena itu kewajiban Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas para dai di Indonesia ini. Apakah itu dari Islam maupun bukan Islam, agama-agama yang lain. Itu harus untuk peningkatan kualitas dai ini. Dan itu memang harus difasilitasi oleh negara, kewajiban negara. Misalkan bagaimana kita ingin menampilkan bahwa wajah Islam Indonesia itu adalah wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa Islam Indonesia itu ada Islam wasatiyah, Islam yang moderat. Nah itu masuk dalam kurikulum pelatihan. Wawasan kebangsaan, bagaimana
yang namanya para dai ini juga paham tentang wawasan kebangsaan, paham tentang Pancasila, UUD 45, itu mereka juga harus paham Bhinneka Tunggal Ika. Ya, lalu kemudian pemahaman tentang ormas-ormas yang ada di Indonesia dengan berbagai macam variannya dan karakter ideologinya, mereka juga harus paham. Supaya mereka itu menyadari bahwa mereka ini hidup dengan berbagai macam pemahaman agama, pemahaman keislaman. Nggak asal sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit togut. Ini yang nggak boleh itu ya. Itu yang berbahaya menurut saya. Itu yang berbahaya. Nah, yang kayak gini-gini ini yang harus kita kasih pelatihan, harus kita didik. Gitu loh. Jangan tiba-tiba langsung kita pasung ya. Jangan itu pasung. Karena kita tidak menginginkan para dai itu mudah membuat ujaran kebencian, mudah mengkerdilkan antara satu dengan faham yang lain, bahwa manhaj ana ini lebih benar, manhaj dia itu nggak benar. Nah ini ya yang repot. Ini berbahaya dai-dai semacam ini. Kita itu kan harus toleran di Indonesia, dan Islam di Indonesia itu Islam yang toleran, Islam yang memang menyadari bahwa ada pluralitas di antara masyarakat kita ini. Jangan yang tidak sama dengan dia kafir, togut. Nah, ini yang harus kita hindari, dan ini yang harus kita didik. Kita didik, menurut saya gitu. Oke. Ustaz Fakhrudin, apakah tidak memungkinkan ya dengan program ya tadi dai bersertifikat atau sertifikasi para dai ini memang ada rencana-rencana tentu? Kalau tadi kita disebutkan urutannya ada latar belakang yang kita sebutkan, ada good looking, ada tahfiz dan macam-macam yang menjadi orientasi melawan radikalisme ini. Apakah ada arah ke sana dilihat ini? Kalau yang tahu sesungguhnya ya yang buat program ya, kita hanya bisa menganalisa, mencoba. Maka tadi saya sampaikan persoalan ini menjadi gaduh itu karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahului, ada prolognya. Coba bayangkan umpama sekarang tidak ada persoalan celana cingkrang dan sadar. Tidak ada peristiwa gaduh tentang good looking, tidak. Kemudian tiba-tiba Menteri Agama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan ada program peningkatan kapasitas. Saya kira tidak ada persoalan. Lebih baik lagi ketika sebelumnya dibicarakan dengan MUI, karena di MUI kan ada 60 ormas lebih ya. Itu kan diajak omong dulu tentang mari kita akan meningkatkan kapasitas mubalik dalam rangka dan seterusnya. Kemudian disampaikan, saya kira tidak akan ada persoalan. Tapi justru karena ada prolog yang mendahulunya ini, orang menjadi tidak begitu salah, walaupun juga mungkin ada kurang benarnya ketika berasumsi bahwa jangan-jangan ini ada agenda tersembunyi karena ternyata sudah berkali-kali berstatement bermasalah kok yang masih terus saja misalnya. Ini kan orang jadi bertanya-tanya. Lah yang saya khawatir semoga tidak, doa saya semoga tidak gitu. Itu legitimasi publiknya Kemenak di mata publik itu jadi kurang jadi tidak dipercaya lagi. Kalau sudah seperti itu bangkitnya akan sangat sulit. Padahal disebabkan bukan persoalan yang pokok tapi hanya salah ucap. Kok sepele-sepele gitu. Ketika diprotes gitu cukup mengatakan wah ini sebenarnya kok kayak apa ya? Gitu loh. Jadi substansial ya. Kalau ada agenda tersembunyi apa tidak saya tidak bisa mengatakan, tapi berasumsi boleh-boleh saja. Maka sungguhnya kalau Kemenak ingin memperbaiki kementeriannya, ini ya omongan orang kecil nggak ngerti apa-apa. Ya buktikan dengan langkah nyata, tidak hanya dengan retorika, tetapi dengan langkah nyata, dengan tadi yang saya sampaikan di depan, program-program yang pro rakyat, pro umat, menyejukkan, kemudian membuat umat itu jadi nyaman lah gitu. Ini kan apa-apa kayak dicurigai dikit-dikit. Orang tuh kalau semakin Islamnya bagus itu harusnya kan semakin bersyukur. Seperti tadi sekolah SMA, SMP sekarang mayoritas pakai jilbab, itu udah disyukuri. Nah kalau kemudian muncul reaksi seperti ini, kita khawatir jangan-jangan ada pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan Islam yang bagus di Indonesia.
Bahaya kalau seperti itu. Dan kalau ini kemudian asumsi itu dikuatkan dengan letupan-letupan kasus-kasus ini kan bisa numpuk jadi sebuah persoalan yang justru menjadi lebih sulit diselesaikan. Maka ya doa saya lah, semoga setelah ini sudahlah cukup sampai di sini, kemudian nanti kembali ke jalur yang benar. Sampean yang bilang ya saya cuma mancing, kembali ke yang benar untuk kemudian nanti bisa lebih baik lagi. Ya kita doakan saja. Oke, Ustaz Farudin. Ustaz Hendra, kalau kita lihat untuk riwayat Kementerian Agama yang dipimpin oleh militer lah ya, atau purnawirawan. Ini kalau tidak salah ada 2 ya. Dulu sebelumnya ada Tarmizi Tahir, yang kedua Pak Alam Rozi Sah. ini. Alam Sah juga ya. Ada 3 berarti ya, ada 3. Sepertinya agak kontroversial memang yang purnawirawan yang terakhir ini. Dan kita lihat juga hampir sama isu-isu yang muncul dengan lembaga yang juga dipimpin misalnya BNPT dan lainnya gitu. Dan gimana Ustadz melihat itu dengan latar belakang dengan purnawirawan gitu. Kemudian isu yang muncul itu sangat berbeda dengan isu Kemenak atau Menteri Agama yang sebelumnya itu. Ya, untuk 2 menteri sebelumnya itu memang ada track recordnya, artinya beliau sebelum di puncak top manajemen itu pernah di orang kedua atau orang kan Pak orang dalam ya, orang dalam di kementerian, sehingga tidak tidak ujuk-ujuk, tidak gagap begitu. Yang sekarang nih ujuk-ujuk. Iya, ini kan dari militer purnawirawan langsung ya. Bagaimana Pak Tarmizi harus nyetel begitu ya, lama di kementerian mendampingi Munawir Sazali dan seterusnya, lalu dialog lintas kan begitu, mengenal prototipe keislaman di Indonesia dan seterusnya, itu menjadi menjadi modal untuk dia menjadi top leader begitu. Ya Pak Farrozi disebutkan katanya dekat dengan Matalul Anwar begitu. Ya mungkin ini juga asumsi ya. Jangan-jangan orang Matalul Anwar sendiri juga kan begitu. Ya sungguh mungkin ya teman-teman Matalul Anwar sebagai bagian dari MUI juga sungguhnya ya memberi banyak catatan kalau begitu caranya begitu. Artinya track record itu ya harus dibuktikan seberapa terlibat beliau sebelum di top leader tadi itu. Terus saya ingin mencermati ya PR dan tugas-tugas Kementerian Agama ya, bagaimana hari ini dai-dai di daerah-daerah itu dengan disebut apa yang namanya penyuluh agama ya Pak ya. Masih banyak penyuluh agama yang belum diangkat Pak Denny. Jadi penyuluh agama honorer begitu. Ya. Pah nih ya. Saya pah soalnya. Pak Farudin menapaki itu ya. Saya pah. Sekarang sudah diangkat ya Pak Farudin ya? Enggak, belum. Nah, jadi tadi penyuluh agama honorer ini PR tersendiri begitu. Bagaimana Kementerian Agama bisa memikirkan bahwasanya satu SDM tadi itu, yang kedua ya dipikirkan begitu tanggung jawab negara, santunan dan seterusnya, sebagai bagian dari hadirnya negara untuk pengembangan agama Islam di Indonesia ini begitu. Nah, termasuk Muhammadiyah sendiri juga kan. Gunung Kidul ini saya cerita Gunung Kidul itu mengumpulkan tadi itu penyuluh agama honorer. Nanti kalau disebut penyuluh agama Muhammadiyah nanti masalah gitu. Pam gitu. Pam ya. Inisiatif kewargaan atau bahasanya itu filantropi Islam ya Pak Denny ya. Artinya kita ini udah membiayai diri sendiri gitu, inisiatif, terpanggil. Negara udah diem aja itu nggak ngerecokin udah bagus gitu kan. Ini ya tadi sekali lagi mendegradasi sebenarnya, mengganggu tadi itu. Mengganggu ya. Nah, contoh Gunung Kidul tadi, Gunung Kidul, Muhammadiyah Gunung Kidul ini berupaya untuk mendekatkan para dai ini dengan umatnya. Ya selain ada santunan dari Muhammadiyah, bagaimana masjid-masjid yang dibina oleh para penyuluh tadi
itu juga ada rasa memilikinya gitu. Nah, ini kan ini kerja-kerja, rangkaian kerja-kerja yang panjang, yang termasuk juga penguatan kompetensi tadi, harus memberikan pelatihan, lalu memikirkan bagaimana para masjid yang punya kas itu juga mensubsidi gitu ya, take and give, keterikatan para dai dengan umat ini harus diperkuat gitu. Kalau kok tiba-tiba ada stigma seperti itu, ini malah memperkeruh kan, menjauhkan gitu dai dengan umatnya. Oke, Ustadz Hendra. Dan kita lihat belakangan di DPR pun ya, itu juga cukup tajam ya. Ada yang meminta dengan isu yang semakin heboh ini ya, mungkin mempertanyakan keislaman Fakhrul Razi, Menteri Agama ya kan. Ada juga yang mengatakan cocoknya jadi Menhan ya. Dan ada lagi yang lebih radikal lagi, cocoknya tidak jadi menteri. Saya tidak tahu, saya ingin tanya nanti ya, cocoknya apa dari yang tiga ini, atau ada pilihan lain setelah mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamil Ma'arif. Dengan ini mengatakan bahwa majalah Suara Muhammadiyah sudah ada dalam versi digital yang bisa diunduh melalui aplikasi SM Store. Dan ini tentu akan berguna bagi program Muhammadiyah, di samping yang versi cetak sudah ada di versi digital. Dan ini terbuka untuk semua orang, termasuk juga warga-warga yang bukan Muhammadiyah, untuk mengetahui pergerakan Muhammadiyah di abad kedua dari sejarahnya. Ya, SM digital itu. Jadi dengan mudah bisa dibawa kemana-mana, dan Anda bisa melihat ya perkembangan Suara Muhammadiyah ini, dan bisa dengan mudah sekali diakses, sangat mudah dan berguna ya bagi siapa saja yang mengetahui perjalanan Muhammadiyah ini sebagai aset bangsa, sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk memperkokoh integrasi nasional. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali dalam obrolan Bung Santri bersama tiga narasumber kita. Ada Ustadz Imam Hanafi, ada Ustadz Hendra Dermawan, dan ada Ustadz Fakhruddin. Tadi bincang-bincang kita cukup menukik tajam ya, dan tadi berujung dari berbagai macam pendapat untuk melihat kebijakan Kemenak ini. Tetapi sebelum nanti kita menyikapi seperti apa pandangan publik terhadap Menteri Agama kita, mungkin kita lebih menyoroti ya, solusi dalam artian tadi sudah diawali oleh Ustadz Hendra bahwa Muhammadiyah bukan program deradikalisasi dan menolak dari awal. Bahkan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah adalah moderasi. Ya, karena deradikalisasi adalah satu kutub ekstrim yang juga akan melahirkan ekstrim baru katanya. Maka jalan tengahnya adalah ya Islam wasatiyah, itu moderasi. Dan bagaimana pandangan Ustadz Imam? Apakah pilihan yang tepat dengan moderasi ini? Ya, saya setuju, dan saya pikir Kemenak itu harus lebih banyak berdialog dengan para ulama, lebih banyak berdialog dengan ormas, lalu lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Ya, dan memang cara-cara yang dialogis itu lebih efektif daripada cara-cara yang sifatnya penegakan hukum dan represif. Karena memang kultur Islam di Indonesia itu adalah kultur yang akomodatif dan dialogis. Jadi Islam yang memang peka terhadap kearifan lokal, peka terhadap local wisdom. Nggak ujuk-ujuk apa-apa haram, kafir, neraka, nggak gitu. Tapi lebih mengedepankan bagaimana
hikmah wal mauizah hasanah ini. Jadi kata-kata yang baik, merangkul, merekatkan, dan itu perlu diambil memang peran-peran strategis itu oleh Menteri Agama yang sekarang. Sekarang ini. Ya. Oke. Ustadz Fakhrudin mungkin. Jadi kalau ya, mungkin sudah dilakukan oleh Kemenak, cuma untuk program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat, ke umat, itu apa sulitnya sih komunikasi dengan tadi simpul-simpul masyarakat. Jadi ketika kemudian program yang dimunculkan oleh Kemenak itu adalah program yang benar-benar bottom up, jadi sudah diawali dengan dialog dengan berbagai stakeholder yang akan dikenai program itu. Ketika kemudian dimunculkan itu orang nggak kaget lagi, karena sudah dirembuk dulu, bahkan sudah disiapkan pembagian perannya. Misalnya terkait dengan radikalisme, bicara dulu lah dengan simpul-simpul umat, kemudian setelah ketemu ini besok baiknya kita programnya gimana, terus peran kami di mana, peran panjenengan di mana gitu lah. Ketika kemudian muncul di dewan, diajukan sebagai program di APBN, dewan pun harusnya tidak terkejut, mereka kan wakil rakyat, pasti tahu apa yang diaspirasinya ini sudah masuk, sudah ketemu. Bahkan kalau dewan nggak setuju akan diprotes oleh konstituennya karena ini sudah jadi program, kan tinggal ngamini saja. Nah ini enggak, ketika program itu muncul ditentang oleh yang akan dikenai program, dewan ya pasti ikut nyikat karena menyuarakan yang akhirnya jadi kontraproduktif. Jadi kalau menurut saya mungkin sudah, tapi belum optimal komunikasi kementerian dengan kalau sekedar laporan dari staf-staf ahli dari itu ya mungkin ya penting juga karena mereka digaji untuk itu ya, tapi tentu akan lebih akurat ketika ketemu langsung dengan saya yakin itu seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu sangat concern terhadap itu, cuma perlu dikoordinir dengan baik, dimunculkan dalam sebuah program yang sinergis antara programnya pemerintah dengan apa yang dimaui oleh ormas-ormas itu. Jadi intinya adalah meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan program-program yang mendatang. Insya Allah sukses. Ya tidak ada miss lagi antara kebijakan dengan masyarakat nantinya. Oke, Ustadz Hendra, moderasi gerakan katanya sebagai solusi alternatif melawan dua ekstrim tadi. Gimana? Ya selama ini umpama memang apa yang ditampilkan media ini kadang tidak berimbang. Catatannya dari teman-teman yang sangat concern dengan isu radikalisme ini adalah selalu aparatus negara sebagai narasumber begitu. Ya dalam hal ini umpama Polri ya begitu. Apa yang dilakukan oleh media ini untuk mengedukasi warga itu, dia harus juga melakukan investigasi begitu. Apakah betul umpama waktu di Wonosobo itu waktu penangkapan kok nangkap seseorang aja udah kayak membuat film itu. Ada mobil-mobil ada cuma satu orang yang ditangkap gitu. Dan itu di live begitu. Diputar live. Ini kan film lah ya sangat ya melukai begitu. Apakah seburuk itu kan begitu. Jadi moderasi yang dilakukan satu ya melalui dakwah ini, dakwah kan perannya adalah merangkul, mendekatkan. Tapi pada saat dia diawali dengan menstigma, ini sudah membuat disparitas, membuat jarak tersendiri begitu. Dengan bahasa yang lain bahwasanya harusnya kehadiran Kementerian Agama ini lebih menguatkan kembali apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Social capital tadi. Tadi saya bilang potensi filantropi Islam, bagaimana warga Muslim kesadaran jamiyahnya begitu ya. Ini kan sudah potensi yang luar biasa. Jangan sampai apa yang sudah ada di masyarakat ini malah dicabik oleh hal-hal yang tadi melukai tadi itu. Itu nggak terlalu penting juga sebenarnya tapi merusak ya. Malah merusak sehingga ya nanti ke depan
Kemenak malah minus prestasi begitu. Minus prestasi ya. Oke, sekaligus sebagai closing statement, minus prestasi. Bagaimana pendapat Ustadz Hendra? Tetap apa harus naik posisi sebagai Menhan atau Menko? Ya, dalam pengamatan sekilas sebenarnya Pak Fakhrul Razi dalam bahasanya Pak Imam tadi tata kelola ya, umpama tadi potensi sekolah-sekolah keagamaan, IAIN dan seterusnya ini sesungguhnya ada juga poin positifnya bagaimana dia berimbang begitu ya, tidak dikuasai oleh ormas tertentu. Nah, ini poin positif buat Pak Fakhrul Razi. Tapi pada saat udah ada prestasi lalu ditambah dengan yang kontraproduktif tadi, nah ini mendegradasi tadi itu. Jadi mungkin harus lebih berhati-hati Pak Menteri begitu. Berhati-hati ke depan ya. Tidak mengeluarkan hal yang gaduh ya. Tetap kita pertahankan ya. Pak Ustadz Imam Hanafi. Kegaduhan ini menjadi pelajaran berharga untuk Pak Fakhrul Razi agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama ke depan. Satu, membangun dialog seluas-luasnya dengan ulama atau mungkin direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, membangun komunikasi dengan ormas. Lalu yang ketiga yang sangat krusial menurut saya, bagaimana Menteri Agama ini mampu menangkal isu-isu yang kurang menguntungkan yang ada di Kementerian Agama. Contoh misalkan budaya koruptif, sistem tata kelola yang tidak efektif dan tidak prima, ribet birokrasinya misalkan. Lalu yang ketiga, yang keempat maksud saya itu menjadikan Kementerian Agama tidak hanya satu warna. Maksud saya di Kementerian Agama itu jangan terkesan hanya misalkan dari golongan saudara kita Nahdien saja, tapi dilibatkan ormas-ormas lain itu juga bisa mewarnai di Kementerian Agama ini, supaya Kementerian Agama itu tidak homogen tapi juga heterogen. Nah, ini menurut saya isu-isu yang perlu dijawab dengan aksi-aksi nyata oleh Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi ini. Terima kasih Bapak. Oke, ya, dialog dan prioritas pada tata kelola ya keorganisasian. Ustadz Fakhrudin mungkin ada yang lebih tajam. Pandangan saya untuk kementerian ini kan sebuah lembaga yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsi secara birokrasional. Jadi jangan terlalu dicampuri politik. Iya, kalau kemudian termasuk jabatan-jabatan yang ada di Kemenak misalnya. Kalau kemudian jabatan yang harusnya itu jabatan karir itu digeser menjadi jabatan-jabatan politik dalam tanda kutip ya, karena nggak dekat dengan kekuasaan, maka bagaimanapun dia tetap nggak akan bisa naik pangkat misalnya. Itu hal-hal yang begitu itu yang kalau misalnya di KUA itu syaratnya harus dekat dengan ormas tertentu misalnya, itu kan sensitif loh begitu itu, sensitif dan itu bom waktu untuk meledak kalau tidak balas dendam ya paling tidak jadi tidak kondusif. Nah, menurut saya kesempatan era seperti sekarang ini Pak Fakhrul Razi punya peluang besar kalau kerso loh, kalau mau punya peran besar untuk bisa merubah itu. Saya yakin 7 hal yang tadi dicatat oleh Ustadz Darmawan itu akan dilupakan oleh umat ketika kemudian ada terobosan-terobosan yang konkret bisa dilihat. Tadi Ustadz Imam mengatakan koruptif, kemudian tangkapan saya ada muatan itu hilang semua, bisa lebih bagus, lebih transparan. Saya yakin yang tadi itu insya Allah ya bahasa mudahnya dimaafkan oleh umat ketika ada prestasi yang lebih besar, atau mungkin bisa dikatakan itu yang innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi insya Allah, tapi tentu harus ada goodwill dari beliau dan juga dari pimpinan beliau, dalam hal ini tentu presiden, karena menteri adalah pembantu presiden. Untuk itu semoga itu bisa cuma mendoakan semoga ke depan bisa lebih baik. Ini jadi pembelajaran yang sangat berharga untuk beliau. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Ustadz Fakhrudin, Ustadz Hendra Darmawan, Ustadz Himam Hanafi. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita telah menyimak berbagai pencerahan dari para ustadz kita, para narasumber. Sebagai catatan akhir, banyak hal tentu yang sudah dikerjakan oleh Menteri Agama, paling tidak dalam mewarnai moderasi dalam kelembagaan, tetapi juga ada hal-hal prioritas lainnya yang tentu menjadi PR dan agenda Kementerian Agama ke depan, sembari mengurangi hal-hal yang bersifat gaduh yang tidak penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Demikian acara kita Bung Santri pada kali ini, dan simak terus program Bung Santri setiap minggunya dengan tema-tema yang tidak kalah hitnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.